Penerapan prinsip demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran agama Islam, di antara prinsipnya yang pertama ada kesetaraan akses dan peluang untuk pelajar, kemudian sumber belajar yang beragam, dan ada dukungan belajar personalisasi. Kemudian prinsip yang kedua, partisipasi aktif siswa atau student center learning. Di sini ada diskusi, debat terbuka, dan proyek kolaboratif. Kemudian yang ketiga, relevansi kurikulum dan kontekstualitasnya. Nah, di sini menghubungkan PAI dengan isu-isu kontemporer, yang kemudian ada akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya ada otonomi dan kemandirian belajar. Nah, tantangan utamanya yaitu akses dan kesenjangan digital, informasi berlebih dan misinformasi keagamaan, kemudian kualitas konten digital PAI, distraksi dan tantangan konsentrasi, kemudian ada keterbatasan interaksi sosial langsung, dan terakhir yang menjadi tantangan adalah kompetensi guru. Sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan kurikulum merdeka yaitu prinsip-prinsip utamanya yaitu at-tadaruj atau pengetahuan keterampilan itu harus diajarkan secara bertahap. Kemudian relevansi dan kontekstualitas di mana pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian pengetahuan dasar sebelum lanjutan. Kemudian ada praktik dan aplikasi, kemudian ada pentingnya adab dan pembentukan karakter karena ini adalah tujuan utama pendidikan. Selanjutnya ada peran guru sebagai fasilitator dan ada variasi metode mengajar untuk menghindari kebosanan dan meningkatkan efektivitas. Sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI itu fokus pada akhlak atau karakter atau adab, kemudian pembelajaran secara bertahap dan pengembangan akal serta pembelajaran aktif. Nah, rancangannya itu bisa dengan membangun karakter muslim yang beradab dan berpikir kritis. Nah, ini aplikasi sintesis dalam rancangan pembelajaran PAI di SMP. Topik pembelajarannya bisa adab terhadap sesama dan lingkungan dalam perspektif Islam. Tujuannya itu mengidentifikasi adab, menganalisis dampak positif dan negatif, mempraktikkan adab, menyajikan ide-ide kreatif, dan menjadi teladan. Ada profil pelajar Pancasila seperti beriman, bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong. Di sini pertemuan pertama bisa dengan penggalian konsep dan penentuan proyek. Pertemuan kedua itu bisa dengan proyek dan refleksi adab. Kemudian selanjutnya ada penilaian, bisa secara formatif dan sumatif. Relevansi pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan sains. Penyebab dekadensi moral diantaranya itu ada kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, kemudian pengaruh media sosial dan budaya pop, selanjutnya ada minimnya keteladanan, selanjutnya ada materialisme dan hedonisme, selanjutnya ada relevansi dari pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwasannya membangun fondasi moral yang rasional, mengatasi sekularisme terselubung, menciptakan insan kamil, menumbuhkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, desain dalam pembelajaran PAI-nya itu yang mencerminkan semangat integratif, bisa dengan sains dalam Al-Quran dan lingkungan. Mata pelajarannya bisa agama Islam dan budi pekerti. Nah, tujuan pembelajarannya di sini menganalisis ayat-ayat Quran, menjelaskan konsep ilmiah, mengidentifikasi bentuk, dan merancang dan melaksanakan kampanye. Kemudian materi pembelajarannya bisa dengan ayat-ayat kauniyah, konsep sains, atau isu lingkungan kontemporer. Pertemuan pertama bisa eksplorasi ayat kauniyah, kemudian pertemuan kedua itu analisa masalah lingkungan, dan pertemuan ketiga itu pelaksanaan dan presentasi proyek. Penilaiannya bisa dengan formatif atau sumatif. Penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern, yaitu penyesuaian konteks dengan revitalisasi etika profesi guru, fokus pada akhlak guru,
Kemudian membangun kembali budaya hormat dan penghargaan, fokus pada tawadu siswa dan masyarakat. Pendidikan adab sejak dini itu perlu ditanamkan dalam pembelajaran PAI. Kemudian pendekatan holistik dalam PAI. Pembelajaran PAI yang lebih dari sekedar kognitif saja. Di sini ada integrasi akhlak dalam setiap aspek pembelajaran. Kemudian dengan mengaplikasikan pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari, terutama dengan penekanan akhlak guru sebagai teladan dan penanaman sikap tawadu yang benar pada siswa, ini mengembalikan martabat guru dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pemikiran tersebut lebih kepada reformise, di mana salah satu alasannya yaitu gerakan purifikasi atau sebuah tindakan reformasi, di mana membersihkan ajaran Islam dari segala hal-hal yang dianggap bid'ah, tahayul, dan praktik-praktik yang tidak memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran ataupun hadis. Kemudian penekanan ijtihad dan rasionalitas. Di sini Ahmad Hasan itu menekankan penggunaan akal atau rasionalitas dan ijtihad. Kemudian krisis terhadap tradisi. Nah, reformisme ini melibatkan sikap kritis terhadap tradisi yang tidak relevan atau dianggap menyimpang dalam ajaran agama Islam. Nah, secara terbuka, Ahmad Hasan itu mengkritik praktik-praktik tersebut karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian, pendidikan sebagai alat perubahan. Ahmad Hasan menyebarkan pemahaman Islam itu secara murni atau sahih. Selanjutnya, kerelevansian dengan konteks modern. Ketiganya itu memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam bentuk kerangka berpikir. Yang pertama itu ontologi. Ontologi itu apa itu realitas? Di sini membahas tentang hakikat, keberadaan realitas alam semesta dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, ontologi ini berpusat pada tauhid. Kemudian epistemologi itu bagaimana kita tahu, membahas hakikat pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, bagaimana sumber pengetahuan, dan bagaimana validitasnya. Contohnya wahyu itu Al-Quran dan hadis, akal dan panca indera. Nah, aksiologi itu apa itu nilai? Nah, di sini tuh membahas hakikat nilai, etika, moralitas, dan estetika. Dalam filsafat pendidikan Islam, aksiologi itu berpusat pada akhlak mulia. Nah, hubungan ketiganya itu sebagai fondasi tentang Allah sebagai pencipta dan tujuan akhir manusia. Kemudian jembatan akhir antara ontologi dan aksiologi itu tujuan akhirnya memberikan arahan dan tujuan akhir pendidikan. Nah, singkatnya, pendidikan Islam itu berupaya membentuk individu yang memahami realitas keberadaan sebagai ciptaan Allah, memperoleh pengetahuan melalui wahyu dan akal, kemudian mengamalkan nilai-nilai atau aksiologinya itu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbandingan konsep takdib dengan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, penekanan pada aspek moral dan spiritual. Kemudian yang kedua, pengembangan potensi individu. Dan yang ketiga itu tanggung jawab sosial. Nah, perbedaannya itu fokus aksiologinya itu takdib itu lebih ke tujuan akhir pendidikan. Kalau tujuan pendidikan nasional itu mencantumkan akhlak mulia. Nah, kemudian metodologi pembelajarannya. Kalau ta'dib itu secara implisit, kalau tujuan pendidikan nasional itu lebih bersifat universal. Basis filosofinya itu kalau ta'dib itu filsafat Islam, kalau tujuan pendidikan nasional itu Pancasila. Nah, jadi secara keseluruhan konsep ta'dib itu sangat relevan, dapat memperkaya tujuan pendidikan nasional, terutama memperkuat dimensi spiritual dan moral. Contoh penerapan konsep ta'dib dalam RPP PAI itu topiknya bisa adab terhadap Al-Quran dan hadis. Di sini memahami konsep adab, menjelaskan bentuk adab yang harus dilakukan, dan mempraktikkan adab. Kemudian refleksi dan internalisasi adab itu bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, dan apa yang akan kita lakukan mulai dari sekarang untuk menunjukkan adab yang baik. Model pembelajaran interdisipliner itu contohnya kajian ekonomi, Islam, dan keadilan sosial. Di sini bisa masuk ke dalam mata pelajaran agama Islam atau ilmu pengetahuan sosial.
Topiknya itu ekonomi Islam sebagai solusi kesenjangan sosial. Nah, ini studi kasus zakat dan pemberdayaan manusia. Tujuan pembelajarannya itu menganalisis konsep dan dasar ekonomi, kemudian memahami peran dan fungsi zakat, mengidentifikasi permasalahan, kemudian menganalisis bagaimana prinsip dan praktik ekonomi secara Islam sesuai dengan benar, kemudian merancang dan melaksanakan proyek pelatihan atau penelitian sederhana. Materinya itu bisa PAI, ekonomi, atau sosiologi. Nah, model pembelajarannya itu bisa project based learning atau studi case analysis. Nah, di sini pertemuan pertama itu landasan konseptual ekonomi Islam ya. Kemudian pertemuan kedua itu kesenjangan sosial. Kemudian pertemuan ketiga itu perencanaan proyek interdisipliner. Kemudian ada pertemuan 4 itu refleksi. Dan ada penilaian bisa secara formatif ataupun sumatif.